Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata ala khair wa nasihata lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang dikatakan bahwasanya al-jannatu musyraqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Siapa orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup umat muslim. Bayangkan ketika orang tidak punya pedoman hidup, mereka akan sesat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran, peganglah Al-Quran. Setiap waktu, setiap detik bahwa Al-Quran dijadikan teman. Al-Quran mereka baca, ada yang menghafalnya Al-Quran. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusannya, setiap napasnya itu adalah merupakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, membacanya harus tartil dan tertib, tidak tergesa-gesa. Jangan sampai mereka ingin khatam Quran, tapi mereka tergesa-gesa membacanya dan dia tidak mengindahkan kaidah-kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Sehingga apa? Sehingga yang dibaca adalah banyak yang salah dari kata-kata tersebut. Maka daripada ini, di bulan puasa tersebut itu Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga sebagai tarbiyatul kita, pendidikan kita yang akan kita baca tersebut dengan hati-hati. Yang kedua, siapa orang-orang yang diberikan, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Pertama, talil Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan. Orang-orang yang sering menjaga lisannya. Lisan harus kita jaga. Perkataan-perkataan baik yang ketika kita ucapkan akan melontarkan satu titik kemudahan. Orang-orang yang ketika membaca, yang ketika mereka itu mengucapkan yang baik, mereka akan tersentuh dengan kata-kata kita. Ajakannya, sopan santunnya dengan kata-kata yang baik, mereka akan mengikuti apa yang kita ucapkan tersebut. Dan mereka akan meyakini. Dan mereka akan senang. Kadang-kadang manusia itu ucapan sembarang saja. Dari hati yang bersih akan keluar, yaitu kata-kata butiran-butiran mutiara yang baik. Maka pantas ada satu pepatah mengatakan dari sumber air yang bersih akan mengalir juga sumber-sumber yang bersih. Artinya apa? Ketika kita ucapkan dari dalam lubuk hati kita yang dalam, yang bersih, akan mengucapkan kata-kata yang baik. Tetapi ketika dalam hatinya kotor, maka kata-katanya pun bersumber akan kekotoran itu ya yang keluarnya. Maka kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkata-katalah yang baik, ucapkan yang santun, kata-katanya tertata sehingga rapi, sehingga orang mendengarkannya yaitu enak didengarnya, merasa nyaman dengan kata-kata beliau, ajakannya, kemudian juga mereka itu bertausiahnya dan yang lainnya juga enak didengarnya, sehingga mereka itu bisa menjaga lisannya dari kemaksiatan, tidak ghibah, tidak membicarakan orang lain, tidak menggunjing, sehingga mereka itu dengan lisan yang diucapkannya itu mereka akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang ucapannya itu menggunjing, ghibah, namimah, adu domba, maka bukan pahala yang diucapkannya itu yang mendapatkannya, akan tetapi
mereka adalah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, siapa orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Atas kata Rasulullah SAW, bantu orang-orang yang fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang tua yang jongkok. Momen-momen sekarang itulah yang harus kita perhatikan, di mana orang banyak membutuhkan ekonomi sedang lemah, ekonomi sedang terpuruk, maka para dermawanlah yang harus membantunya orang-orang yang lemah itu. Nilai pahalanya luar biasa di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan bagi orang-orang yang memberikan makanan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Mereka itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kata Rasulullah, jangankan kita memberikan sesuatu yang lebih berharga, memberikan satu butir kurma pun akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan Ramadan yang begitu berkah. Bulan Ramadan yang begitu penuh dengan rahmat. Bulan Ramadan yang penuh dengan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat sekarang ini kita telah memasuki 10 hari terakhir. Mereka berlomba-lomba untuk meraih yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah dan juga bulan segala amal kebajikan yang harus banyak kita tanamkan untuk kemaslahatan diri kita dan amal kita ada di akhirat nanti yang akan menolongnya. Yang keempat kata Rasulullah SAW, washaimina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu orang yang berpuasa di saat bulan Ramadan ini. Bulan puasa inilah yang harus kita tanamkan, tarbiyahkan pendidikan selain daripada diri kita sendiri. Juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita tanamkan pendidikan yang sehingga nanti menghasilkan akan yang terbaik. Dibiasakan anak itu berpuasa. Karena yang namanya puasa ini ketika akil balik sampai dengan mereka tua itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada hal-hal tertentu, sakit yang parah, dalam perjalanan yang jauh, mereka boleh berbuka puasa. Tapi ingat, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Itu harus mereka itu diganti sesuai dengan mereka yang meninggalkan puasanya. 1 hari ganti 1 hari, 2 hari ganti 2 hari, sesuai mereka meninggalkan puasa pada saat bulan Ramadan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwasanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Orang menahan lapar haus saja bisa, anak kecil bisa, orang dewasa bisa, orang tua juga bisa. Tetapi secara sempurna mereka itu harus benar-benar menahan, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Tetapi tangannya dijaga, matanya dijaga, kakinya dijaga dari kemaksiatan, dari unsur-unsur yang tidak baik, sehingga mereka terjaga semuanya. Bahkan hati pun harus kita jaga dari rasa dengki dan dari rasa iri hati. Semuanya harus kita jaga ketika kita melaksanakan ibadah puasa tersebut, sehingga nilai pahalanya pahala yang sangat besar. Dan puasanya termasuk puasa yang disenangi oleh Rasulullah adalah puasa yang sempurna. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 golongan ini, apakah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada diri kita semuanya agar menjadi orang-orang yang terbiasa takwa, orang-orang yang menjalankan ibadah sunnah, ibadah wajib yang kita laksanakan. Itulah adalah nilai pahala yang kita bawa ke akhirat nanti. Baik nanti kita dalam keadaan sehat ataupun sudah meninggal, kita membawa pahala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dari kultum ini ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kaum muslimin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.